Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa summa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam i'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim. Bapak Kepala Desa Serangai beserta para perangkatnya, Kepala Dusun 1 dan 2 yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim, baik dari Dusun 1 maupun Dusun 2, ada masjid itu, yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sing tekan Jawi nyuwun pangapura kula nganggo bahasa Rejang. Ngerti bahasa Rejang, Pak? Uku lah belajar bahasa Jawa. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pakai bahasa Rejang, Pak ya. Ada ke Jawa, ada ke Jang, ada. Oh. Ada yang tidak ngerti. Bacot tek di bawah ini. Saya agak kurang lancar bahasa Indonesia ini. Lancarnya bahasa Rejang tu lah. Bapak Ibu yang saya hormati, kata orang ibadah kepada Allah jangan pakai hitung-hitungan. Itu salah. Tidak ada hitung-hitungannya, berhenti ibadah ni. Apa gawe? Maka kita harus hitung-hitung kepada Allah. Allah memang hitung-hitung kok. Man ja'a bil hasanah falahu asru amsalihah. Sekali berbuat kebaikan 10 kali lipat. Nah, kini kita hitung. Ibu bapak keluar dari rumah tadi nak ke sini, baca bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tiap langkah kanan pahalo. Tiap langkah kiri gugur dosa. Tinggal ngitung berapa langkah. Ya Allah Pak Ustadz, aku pakai motor. 2 langkah dia, selangkah naik, selangkah turun. Dan dihitung putaran ban motor. Aku tidak membaca yang aman-aman tu Pak Ustadz. Tidak hafal dan tidak tahu aku.
Ado niat dak datang ke sini? Ado, itu. Samo baik pahalanya. Aku tadi baca idak, niat idak, lagi tegak orang manggil. Idak lemah, idak datang. Sampai dak ke sini? Sampai, ado pahalanya. Daripada berniat baik sampai dak. Itu baru datang dari rumah ke masjid. Itu. Lalu solat berjamaah tadi itu 27 kali lipat daripada solat biasa. Cuma sayangnya dikit, 27 itu pahala. Cuma kalau duit 27.000 misalnya, rasaku tiap sembayang pasti penuh masjid. Sekali sembahyang berjamaah 27.000. 2 kali tambah lagi 5 kali 135.000 sehari semalam. Yang kakinya kencot berjalan je nih. Mai pe ke mai surau, duit pula 7.000 deh. Berangkat. Yang anak-anaknya malas dipaksa. Alah bagacang lah kau belanyo cah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adik 27.000 misalnya. Penuh masjid. Ibu-ibu bertanya, belanja teti, ayo ku buat kabut men bayar. Dikumpulkannya dulu. Kalau yang bapak-bapak lain, nunggu orang agak sepi, nanya ke imam, Pak Imam, idak kayo Pak Imam 27.000 dah. Ai yang aku berkat imam dapat 35. Kata yang bertanya, pacak berganti dak imam, malam besok aku pula. Berebut orang nak jadi imam. Cuman ini Allah kasih pahala. Itulah makanya kadang-kadang jamaah maghrib, jamaah isya banyaklah tiang masjid daripada orang. Banyaklah kipas daripada jamaahnya. Itu bukan sini, jauh, sekitar 6 meter. Itu. Yang kedua, duduk di masjid kalau diniatkan iktikaf dapat pahala iktikaf. Yang ketiga, hitung-hitungannya, kalau tadi kita ketemu langsung bersalaman, 2 muslim bertemu lalu berjabat tangan, ghufira lahuma qabla yatafarraqa. Allah ampuni dosanya sebelum jabat tangannya lepas. Yang keempat, dengar ceramah 1 jam lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Siapa solat sunat 1000 rakaat? Tak ada. Sembayang tarawih 11 baik, kalau ketemu imam yang luyek, ngentak kaki kita. Padahal sama dibacanya Al-Hakumut Takasur, tapi luyek. Al-Hakumut Takasur. 11 rakaat dengan witir. Ini dengar ceramah 1 jam 1000 rakaat. Dengar ceramah 1 jam lebih baik daripada membezuk 1000 orang sakit. Dengar ceramah 1 jam lebih baik daripada ngantar 1000 jenazah. Seumur hidup kita belum tentu 100. Itu pahala kita malam ini. Nah, di atas kepala kita ini itu ribuan malaikat. Ma'arij namanya. Bukan nama malaikat tu Ma'arij. Ma'arij itu turun naik, turun naik. Itu. Kalau Mi'raj itu naik. Kalau Ma'arij itu turun naik. Ngaponya turun naik? Malaikat nengok, ini tak dengar ceramah, dia selfie baik. Nah, kan. Misal
Ini dengan ceramah sambil siaran langsung lewat Facebook, dicatatnya. Lain dah. Memang malaikat catat itu tuh. Ini ceramah khusuk, saking khusuknya mejam matanya. Itu dicatat segala. Allahu Akbar. Maka itu bersyukur kita. Saya senang bisa sampai ke sini. Saya tak terbayang sampai ke sini. Tadilah masuk ke Simpang Batik Nau ke situ. Saya ngomong ada WA Pak Kades. Jalan bawah, jalan lurus. Itu. Ragu-ragu nanya juga dengan yang rumah simpang itu tadi, hampir lagi masuk ke situ. Ada sawit yang rumah itu, orang kayu tu. Tu. Mungkin popi ya. Dia ngomong, oh ceramah Pak Junaidi yo kata. Yo, lurus. Kalau ke kanannya salah lah, lurus. Alhamdulillah selamat sampai ke sini. Itu bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita sempat, karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya tengok ibu-ibunya cerah-cerah galau mukanya. Tadi saya tanya ke Pak Kades, ibu-ibunya cerah-cerah nian Pak Ustaz. Pak Kades, apa senang dengan saya? Tidak Pak Ustaz, karena sawit agak naik. Aku pikir senang gara-gara saya datang, rupanya sawit naik. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi jangan dudus malam. Kalau dudus malam itu sawit orang. Kita bersyukur ada masjid yang mau menggelar ngaji bareng. Banyak Pak. Sebatik Nau ni belum tentu Maulidan Galuh. Sebengkulu Utara ni bisa dihitung mau Maulid Nabi. Ngapo? Kepalang Kopit. Tak usah bah palang. Lala lulu Kopit ni. Ini tak ada lagi Kopit. Alhamdulillah. Kata Pak Kades, di sini ada 2 majlis taklimnya Pak Ustaz. Ada majlis taklim dusun 1, ada majlis taklim dusun 2. Ya. Luar biasa. Saya tiap minggu, tiap Jumaat ada majlis taklim. Ada lagi majlis taklim tu Pak, namanya Permata. Permata tu perhimpunan majlis taklim. 10 masjid kumpul sampai orang 300. Dari zuhur sampai asar. Pas asar, biasanya kalau di kota tu satu tu lah lanangnya, kita tu lah Tino Galuh. Pas ngebang, habis ibu-ibunya. Tinggal yang tua-tua lagi. Aku tanya, kemana yang banyak tadi Nek? Hah? Katanya. Yang banyak tadi kemana? Hah? Yang banyak tadi kemana? Balik Galuh. Nenek ngapai tak balik? Ha? Nenek ngapai tak balik? Rumah aku dekat sini lah. Aku pikir menjauh nenek ni balik juga. Biasa. Dari zuhur sampai asar habis jamaahnya. Di sini dah tidak ada ubahnya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ini belum ceramah, masih pembukaan. Selanjutnya pesan Nabi, kun aliman. Jadilah orang berilmu. Ngapo? Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Kalau nak dunia ni dengan ilmu. Kita adakan perbandingan urusan batu, Bapak. Orang yang ilmunya nyetak batu bata, maaf, paling gajinya sekitar 100-150 ribu sehari.
Karena ilmunya nyetak batu bata. Yang punya ilmu masang batu bata lah 250 gajinya. Lebih ringan. Tapi ada yang setengah jam urusan batu dapat dia duit 10 juta. Apa? Ngambil batu ginjal. Itu dokter. Urusan batu beda kita dapat duit. Ini pentingnya ilmu. Maka bersyukur Pak Kades mengundang kita untuk sama-sama belajar. Dan saya tidak ngajar, tapi sama-sama kita mencari ilmu. Itu. Idak do ilmu. Yang kedua kata Nabi, au muta'alliman, atau orang yang mau belajar. Tidak ada ilmu nak belajar. Ada orang tabligh musibah datang. Kalau misalnya ada masalah bertanya. Kalau tidak paham cari informasi. Kalau salah perbaiki. Yang mana yang jangan kerjakan. Kita ilmu ni dari turun temurun. Sekarang ini terbuka dengan WhatsApp. Banyak ilmu. Termasuk masalah solat. Tidak sedikit orang yang solat tidak paham dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rupanya terlarang yang cak itu tuh. Tidak boleh cak ini. Kata Nabi, cukup engkau palingkan mukamu ke kanan dengan mengucapkan salam, ke kiri mengucapkan salam. Jangan telapak tanganmu seperti ekor binatang buas. Nak ngapo? Berdosa Pak Ustaz? Lain dak. Cuman yang model ini dak usah. Kalau telunjuk mutar-mutar Pak Ustaz boleh. Kalau telunjuk goyang-goyang tu Pak Ustaz boleh. Yang aku tidak khusyuk Pak Ustaz, jangan nengok tunjuk orang. Tengok tunjuk kita lah. Ini sibuk nengok. Tengok tunjuk kita. Yang tidak boleh tu yang cak ini. Itu ilmu. Belajar. Au mustami'an. Belajar tidak dengar. Dengar di YouTube, dengar di radio, dengar di TV, dengar di koran. Lu baca dengar di koran. Tidak juga itu. Au muhibban. Jadilah orang pecinta ilmu. Awaklah tua. Berjalan tak baca lagi. Tapi nyurun ya berakat belajar. Itu orang pecinta ilmu. Dia suruh cucung-cucungnya belajar. Wala takullah khamisan. Wala takullah khamisan. Jangan jadi yang kelima. Apa yang kelima? Patahlik, celaka. Berilmu tidak. Belajar tak galak, dengar malas, cinta ilmu tidak. Nah itu celaka kita. Oh luar biasa sepanjang kami Maulid Nabi terakhir malam besok di Talang 4. Baru ini ada anak-anak ngaji luar biasa. Orang Serangai ni kan? Ya, asli. Namanya ini. Oh, Masya Allah. Makasih Pak. Ada juga anak kecil. Kita tanya, orang sini? Dah, minjam. Lah. Orang sini. Suruhnya sering-sering dengar Samsuri Firdaus. Lagak mirip-mirip lagunya tadi itu. Oh, luar. Tinggal melatih pernapasan aja lagi. Ini lagi flu tadi itu nampaknya itu. Jadi pilek lagi batuk itu tuh. Payahnya
nahan batunya. Luar biasa itu. Anak sekarang ini jarang pacak ngaji. Bujang gadis lah banyak tidak pacak ngaji. Ngeri kita, Pak. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang kalau tidak pacak ngaji, siapa imam kita? Itu. Tegak di belakang imam, yang imamnya tidak pacak ngaji, haram hukumnya. Tak boleh, Pak, kata Imam Syafi'i. Jangan renyeng nian, Pak Ustadz, banyak huruf Latinnya tu. Membaca Al-Quran pakai huruf Latin, haram hukumnya. Gaya ni haram galau. Layo, huruf Al-Quran tu tidak pacak ditulis dalam huruf Latin. Nak bukti, buka Al-Fatihah tu. Walad dolin tu tulisannya walad delolin. Cuba buka niat solat maghrib tu, weh parah nian. Usholli padrol maghribi tersalat sa tulisan. Ayo. Itu untuk nulis huruf salasa, tinggal digigit lidahnya. Orang yang lahir tahun 70-an, insya Allah pacak galau ngaji. Ngapo? Bapak kejam guru ganas waktu itu, pacak galau ngaji. Nah, yang lahir di atas 90-an, rasusak kita. Ikro tidak sampai, juz amma lah habis. Bujang gadis ngaji di kot, ngaji di jembatan. Masing-masing baca 3 huruf. Kata yang lanang tada teta rada tera bada teba taraba. Ngaji pulo tinyun rada tera bada teba lam datela rabala. Kapan hatamnya? Mot manyang. Allahu Akbar. Ini apa yang tak kita. Tapi kalau nyanyi pacak galau. Itu Idan tak balik dari pesta kalau belum nyanyi. Kadang-kadang kita tidak percaya dia orang utara. Jerat bercinta. Orang mana? Lah, orang pasti now. Pacak galau nyanyi itu. Nah, begitu bapak sakarat maut tengah malam, ngetok rumah imam, belum tentu imam berani bangun. Wah, imam bangun, ibu imam nari mak kuasa keluar kol barbe. Urung pak imam keluar jam 2 malam. Gaek sakarat maut, walaupun artis tidak pacak dekat gaek tu kita bisikan, malam ini malam terakhir bagi kita. Upan tupas dah. Maka perlu ngaji. Alhamdulillah Pak, kalau bisa bukan cuma satu, bibit-bibit dari Bengkulu Utara ini untuk itu. Banyak yang hilang Pak ngaji ini. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Nah, berikutnya, karena ini memang rencana kita mauludan, tapi sudah teplalu, nah kita senggol-senggol juga lah untuk itu. Tapi untuk dengar pengajian ini, kuncinya satu. Apa? Hati. Jangan dengar lewat telinga. Karena ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Alhamdulillah, ada lewat. Ada yang masuk telinga kanan, keluar lagi lewat telinga kanan. Begitu baliklah itu. Jangan pak, oh nada Junaidi nak cab aku tinggal ku tawai bau lah. Jadi hasilnya tidak ada.
Jangan didengar lewat mata, karena mata untuk nengok, tapi dengar dengan hati. Kalau dengar dengan hati, insya Allah. Bab saya tahu yang datang ke sini hatinya sehat galau. Kalau hatinya mati, nelu itu. Kalau hatinya sakit, tidak sampai dia ke masjid ni. Tapi ngapa kita sampai ke masjid? Hati kita sehat. Ngapa? Bapak-bapak mukanya cerah, tandanya hati sehat. Orang hatinya sakit tu pak, geleng tidak berjudul. Gentai, dong renyeng pada. Oh, ada masalah, ada tu. Itu. Nah ini. Nah maka karena hati kita sehat insya Allah. Dan memang di atas dunia ini ada galau tempat ngikatnya. Sapi diikat di hidungnya. Kalau anjing diikat di lehernya. Ayam diikat kakinya. Manusia diikat di hatinya. Kalau hati sudah terpikat, ngapel lewat kuburan, tidak ada masalah. Balik lari. Nah ini hati. Dan kalau hati sudah menolak, susah kita. Kalau kita ngaji dengan hati, insya Allah. Bapak ibu yang saya hormati, yang kedua hadis tadi, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau nak akhirat dengan ilmu. Itu. Sembahyang tu pakai ilmu, puasa tu pakai ilmu, haji pakai ilmu, umroh pakai ilmu, zakat pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, itulah gawe kita kini. Buniyal Islam alal homsin. Tegak Islam tu 5 dasarnya. Sahadatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamas shalah, wa ita'iz zakah, wa shamu fi Ramadan, wa hajjatul bait. Islam tu 5 dasarnya. 2 kalimat syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Kita uraikan satu-satu. Haji. Meleset haji kita, ada haji sunnah namanya umroh. Artinya kalau haji kita meleset, ada jalan keluarnya. Zakat meleset, zakat kita ada zakat sunnah namanya sedekah, infak, wakaf. Banyak-banyak bersedekah insyaallah. Itu zakat sunnah namanya. Meleset puasa kita ada puasa sunnah. Syawal, Senin, Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura. Ada lagi puasa Nabi Daud. Solat, meleset solat kita ada solat sunnah, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, tarawih, duha. Solat-solat yang lainnya juga masih banyak. Tapi sahadat tidak ada sahadat sunatnya. Ngapa model ini? Ini kunci pokoknya. Ketika sahadat itu tidak terkunci di hati, itulah galak meleset tuh. Di mana meleset? Tengok orang baru nikah, pengantin lanang di rumah pengantin tino, kata penghulu pacak sahadat, pacak wak, nak dibimbing tidak usah wak. Cuba istighfar dulu, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, kata P3N sahadat, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Padek sahadatnya lurus. Jumat sore nikah, Sabtu pagi pesta. Jam 12 lewat 2 menit orang ngebang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang naik itu tuh protokol. Bapak ibu hadirin sekalian, kita break sejenak karena azan berkumandang. La ilaha illallah. Protokol naik lagi. Bapak ibu undangan sekalian, acara dari anda untuk anda.
dari anda untuk kedua mempelai, dan dari kedua mempelai untuk kita semua. Kita lanjutkan dari Dusun 2, kita mundur ke Bengkulu, kita panggil Ibu Entin dari Selalong. Adesis miyang katanya, coba pihak besan tidak ada yang sholat kemarin sahadat. Ngapo? Sahadatnya cuma syarat untuk nikah baik. Tapi kalau sahadatnya di sini pengantin ngambil corong, bapak ibu azan, saya pamit dengan istri saya 15 menit untuk sholat. Yang belum makan silakan makan, yang nak balik sabar sebentar. Kalau nak salam, saya nak ngajak istri saya. Kalau ada pengantin baru model ini viral masuk TV dia. Kita yang hadir juga yakin tidak yakin sembiangnya tu ya. Itu. Nah ini artinya ada masalah pada sahadat kita. Itulah maka kalau ada rezeki semayang. Kapan kita semayang berjemaah? Nunggu orang meninggal, penuh rumah tuh. Kapan berjemaah lagi? Nunggu ninggal lagi. Nah ini keselimatan. Nah maka ada ilmu tentang itu, yakni ilmu ketauhidannya, benarkan lagi itu. Urusan solat tidak ada kaitannya dengan urusan rezeki, sibuk tidak solat, tetap solat. Karena itu persiapan untuk man aradal akhirah, siapa yang mau akhirat itu. Bab ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan, hiduplah seolah-olah tidak mati-mati. Wa mali akhiratika, ingat akhirat. Ka'annaka tamutu ghadan, cak-cak kita mati besok. Macam mana kalau kita mati besok? Wah, luar biasa. Nah, untuk urusan solat inilah yang kita fokuskan pada malam hari ini terkait dengan Maulid Nabi. Ngapo? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang Nabi itu tauladan untuk dicontoh luar biasa. Sebab tidak ada manusia di atas dunia ini yang pantas kita contoh. Kita senang dengan Lesti, peci di Smackdown ke lakinya. Ya Allah, kata kita, diadu ke Lesti ke Polres, tertangkap lanang tu, matilah kau, kata kita. Ne dicabutnya pulau pengaduan. Ai, kata kita. 3 hari sudah itu muncul WhatsApp, alhamdulillah rambut Lesti lah basah. Wai, apa ini manusia nak nyontok ustaz, pagi ceramah balik siang, siang ceramah balik sore, sore ceramah balik malam, malam ceramah balik pagi. Pas pilkada ikut pilkada, berhenti jadi ustaz. Habis jadi kepala daerah ceramah lagi. Ada ustaz model ini nih, dan kita tahu orangnya. Jadi yang mana yang nak kita contoh? Karena kita manusia. Yang kita contoh Nabi. Nah kita fokuskan mencontoh Nabi ini pada solatnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat. Ngapo titik beratnya solat? Ya Allah Pak, orang-orang sekarang meninggalkan solat itu tidak ada beban. Ada yang preman bertato sini situ sini, itu belum premannya. Yang premannya tu yang tidak solat tu, celentang melawan malaikat maut situ kelak, melawan malaikat kubur, mungkar nakir, itu yang remannya. Itu. Ada orang yang kita solatkan Allahu Akbar solat jenazah, tiku kemliak miyang buat bawat gayangnya. Hati kita berkata apa lagi? Allah.
Seumur hidup tidak pernah tegak di belakang imam. Pas mati, guling depan imam. Cob selek. Gitu. Nah, ini urusan solat. Ini yang kita benahi. Ngaponyo sego solat tu bukan solatnya sego. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hatilah mati, telingo priu, mata klereng, tidak pengaruh. Nengok orang semayang, mana? Ke masjid, ngapo? Semayang. Betul. Azan di radio, azan di TV, azan di masjid, tidak dengaruh. Apa masalah? Kita harus putus mata rantai generasi ini, Pak. Jadilah barisan bapak-bapak kita yang cuek terhadap azan. Tapi giliran kita jangan. Hidup di dunia ni batas-batas inilah, Pak. Saya mohon maaf, 2 periode saya tidur dan makan di kawal. Seperiode jadi gubernur, seperiode masuk jer. Makan tidur di kawal. Kalau saya tidak mengatakan saya baik. Kalaulah tidak karena iman kepada Allah, mungkinlah stroke di dalam tu, Pak. Gubernur, maaf, tak mungkin kalau tidak bersalah kata orang masuk penjara. Tapi saya bingung salah saya apa? Gara-gara administrasi. Tapi itulah tulisan di tangan saya, lupa saya hapus, masuk penjara. Masuk. Waktu jadi gubernur, dari entah berantah datang, bersana kita jadi. Waktu saya masuk penjara, senene idan dan nengok. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong. Itu kelas kita, apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngapa kita harus solat ini? Maaf, ini hadis pada al-amal. Kisah-kisah teladan untuk iktibar. Kalau ini pernah didengar di SATV atau saya ceramah, saya ulang lagi supaya iktibar begitu. Ada dulu tino namanya Khadijah. Mohon maaf kalau ada yang senamo. Amun di utara di Jud panggilannya. Khadijah ini menikah dengan lanang. Nah, setelah menikah ini tidak dapat keturunan. Lah bosan berobat. Makan ini, minum ini, urut situ, urut sini, tidak ada dapat keturunan. Akhirnya Khadijah bernazar, ya Allah, kalau aku dapat anak hukum kuyu, kalau aku dapat keturunan, aku bernazar makan tai anjing. Kata Allah, innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kalau Allah berkehendak jadi, kata Allah, jadi. Hamil Khadijah, lakinya ada, lahir anak, makan tai anjing. Nazar tu dibayar pakai disebut. Misal, kalau aku pacak tertegak rumah dan bisa nunggu, aku motong kambing. Tertegak rumah, pacak nunggu, itu disebut. Papa ibu-ibu ikut bayar nazar, pernah tekecek dulu, pacak nunggu rumah ini motong kambing. Harus. Nah, sama Khadijah, dia kuyu, kemuk bah. Tidak termakan. Lama-lama Khadijah sakit. Menyebar berita ini sampai kepada Ibrahim bin Nazam. Ibrahim bin Nazam ulama besar nengok, sakit apa Khadijah? Tidak terbayar nazar, Tuan Syekh. Lah berapa besar? Kalau 1 juta kita 100 orang. Kalau 100.000 kita 1.000 orang. Bukan duit, Tuan Syekh. Apa? Dulu aku tidak dapat keturunan, dah lama berobat. Aku bernazar kalau aku dapat anak, aku makan tai anjing. Astagfirullahalazim. Kata Ibrahim bin Azam. Minum dulu Ibrahim. Ya Allah, katanya.
Ngapo kau kece itu Khadijah? Dan macam mana barang tu terkece? Jadi itu nazar kau. Yo, nak kau bayar nazar? Nak. Islam galau orang dusun kamu. Islam. Sembayang galau tak? Nah, kalau itu entah. Nah, caronyo kata Ibrahim bin Azam, kau cari dia ngaku Islam tapi tidak pernah solat. Waktu hari hujan, air hujan yang jatuh ke seng rumahnya, tampung. Kau minum itu sama dengan tai anjing. Nah itu kalau kita bangun rumah 50-100 juta tapi penghuni rumah tidak pernah solat, baik di rumah maupun masjid, itu menggugurkan nazar makan tai anjing. Al-Zalzalah ayat 6. Yauma izi yasdurun nasu astatal liuro a'malahum. Kita kelapa bangkit pada hari kiamat, belum tentu mukanya cak ini. Ada yang mukanya muka keledai. Ngapo? Galak ndului imam. Imam baru sami Allah, nyolah di bawah. Imam baru Allahu Akbar, nyolah ruku. Itu. Imam baru nyolah rahmatullah. Itu. Tak boleh. Ada yang mukanya muka beruk. Ngapo? Tamak rakus. Ada yang mukanya muka anjing. Ngapo? Galak ngecek orang. Anjing tu kan melolong. Ada yang bangkit dari kuburan, lai jemange kotia unu, la cokodes miyong ya, jadi celeng, jadi babi yang tidak solat. Na'udzubillah min zalik. Betul. Ada yang mukanya bertempelan kertas galon sini. Ngapo? Tim sukses tidak cair. Yes. Masya Allah. Orang Serangai mukanya laksana bulan purnama. Lah ngapo? Saya paham orang sini. Yang sembahyang tulah solat galau orang sini. Itu. Nah ini. Nah maka itulah kita diperintahkan untuk solat. Yang ketiga, Nabi itu dosonya diampuni. Kalau ada dosa tidak dicatat, surgalah pasti, tapi dia tidak berani meninggalkan solat. Nah kita Nabi bukan, sanak Nabi tidak, ketemu Nabi tidak, senamo dengan Nabi tidak, berani tidak solat. Alangkah hebat kita. Nabi Adam tu kesalahannya cuma satu, Bapak Ibu, temakan buah khuldi. Wala takroba hazihi sajaroh, kata Tuhan, jangan dekati pohon ini. Dekat baik tak boleh. Bujukan iblis laknatullah, temakan buah itu, Allah murka, diusir dari surga. 5 azab bagi Nabi Adam. Gara-gara satu dosa ni 5 hukuman. Pertama diusir dari surga. Yang kedua dibuang pakaiannya. Yang ketiga dipisahkan dengan bininya. Adam di India, Hawa turun di Jeddah. Yang keempat tobatnya cuma diterima di Mekah. Yang kelima aibnya sampai kiamat terbuka. Itu Nabi Adam sekali bersalah. Nah yang kita pagi sore malam bersalah. Dengan suami istri akur, pakaian tinggal COD, kumpul terus, luar biasa. Nah apa yang harus kita targetkan sekarang? Nah maka benahi diri kita untuk sholat. Kenapa? Ajar anakmu umur 7 tahun sholat, kata Nabi. Umur 10 tahun tidak sholat, pukul. Umur 10 tahun tidak sholat, pukul. Kita lah 40 lebih, bukan dipukul, ngelenyet dengan stonewall. Ngapa kita perlu sholat? Awalu yuhasabu min abdi fi yaumil qiyamah
as-sholat. Yang pertama kali dihisap masing-masing kita niklah solat. Itu yang harus kita camkan. Iza soluhat soiru amali, wa iza pasadat sairu amal. Baik solatnya, yang lain diterima. Rusak solatnya, yang lain ditolak. Untuk apa puasa kalau tidak solat? Untuk apa kita berzakat kalau tidak solat? Buka ceramah Zainuddin MZ. Ada 3 perintah berangkai. Tidak diterima yang satu kalau yang satu tidak kena. Akim ati Allah wa ati Rasul. Percuma taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul. Aqimi sholat waktu zakat. Bayar zakat tapi tunaikan solat. Untuk apa berzakat kalau tidak solat? Anis kurli wali walidaika. Percuma bertauhid kepada Allah kalau kejam, jahat, durhaka kepada kedua orang tua. Artinya ini berangkai. Nah, tinggal macam mana solat ini supaya dikerjakan? Paksokan. Ngapa dipaksokan? Kalau umur 40 belum dak solat, man atat alaihi arba'una sa'atan walam yaghlib khairuhu wa sarhu falyatazahhas ilan nar. Orang yang umurnya 40 tahun banyaklah lalai solatnya daripada solatnya, lemparkan saja ke neraka. Ngapa model itu? Kita balik umur 15, lah terlambat 15 tu. Solat mulai dari umur 40. 40 kurang 15, 25. Kita mati umur 60. 60 dikurang 40, 20 tahun. Masih kurang 5 tahun. 25 tahun kita ngapir, 20 tahun kita solat. Belum seimbang. Hanya karena kasih sayang Allah, ampunan Allah, maka kita bisa Allah ampuni. Untuk itu, nak tua, nak muda, fokuskan lakot kana lakum fi Rasulullah ini untuk masalah solat. Gitu. Kita mati disolatkan orang, ada pahalanya. Tapi itu tidak cukup untuk bekal kita. Untung saya ngomong, ada 3 hari, 7 hari, 40, 100 di tempat kita. Kalau tidak tu, tidak ada lagi pertolongan kita gaib mati. Siapa di antara kita ni setiap selesai subuh berkirim yasin untuk bak maknya yang lah mati? Tidak ada. Siapa yang rutin tiap malam Jumaat? Tidak kelompok dia seorang. Ala hazihin niyah. Khusus bakku Hamzah bin Bahamin, makku Sadaria binti Asik, Al-Fatihah. Selesai tu baca yasin, diajak yasinan kelompok bersego. Padahal itulah yang ditunggu mak bak kita. Belum lagi dosa kalau kita tidak solat. Itu termasuk azab kepada orang tua kita. Maka fokuskan solat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada hadis 60 tahun solat serakaat pun tidak diterima. 60 tahun. Kenapa? Rukun solat tu 13. Salah satunya tumak nina. Tumak nina tu tenang sedikit aja. Jangan kepala belum sampai ke sajadah, buntutlah terletak lagi. Buntut belum terletak lah nunggit lagi. Nah, itu tidak ada bedanya dengan senam. Yang kedua, ada orang yang solat tidak diterima solatnya karena wuduknya bermasalah. Wuduk itu ada 4 rukunnya. Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu iza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada sunat wudu, ada wajib wudu rukun. Yang sunat wudu tu cuci tangan. Sunat ini kumur sunat.
menghisap air ke hidung sampai terasa sakit, itu yang betul, bukan stemung. Apa stemung? Yang ini ngembus, yang ini dorong. Tidak masuk macam itu. Tapi ambil air, isap, baru buang sampai terasa sakit di sini. Itu yang benar. Itu sunat. Yang rukun wuduk tu muko. Yang namanya muko, maaf bukan ngajar, karena sering nengok kekeliruan. Orang berwuduk tu kalau idak basah sini, idak basah sini, idak basah sini, idak basah sini, maka wuduknya idak sah, kerana ini rukun wuduk. Nah, harus basah gal. Yang kedua, lengan sampai siku, tangan sampai siku. Ngapo Al-Quran mengatakan tangan sampai siku, bukan siku sampai tangan? Supaya siku ni basah. Tidak boleh ini keran. Kalau sini tidak basah, wuduknya tidak sah. Maka kalau tangan sampai siku, ini keran. Kita seperti ini pasti basah. Itu maksudnya. Jangan sampai tidak basah siku. Yang keempat, membasuh kepala, bukan rambut. Ngapo? Segala kita berkepala belum tentu berambut. Ada orang yang berwuduk tu asli rambut, bukan kepala. Rambutnya panjang nih, itu bukan kepala, rambut, tidak sah wuduknya. Ini kepala, sini kepala, terserah nih, boleh. Tapi kalau ini bukan kepala, rambut. Telinga sunat, kaki sampai mata kaki, itu namanya wuduk. Tidak sempurna wuduk, maka saya bukan ngajari, karena kadang-kadang kita nganggap sepele untuk urusan yang demikian. Nah, baru kita solat. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahu tak kamu orang yang mendustakan agama? Salah satunya fawailul lil musallin, orang yang lalai dengan solatnya, lalai waktu, lalai tidak solat, lalai dia dalam menjaga pribadinya. Itu. Insya Allah kalau itu kita pegang, Masya Allah, rezeki yang mengalir itu tidak ada kaitannya dengan solat, tapi rezeki yang barokah itu dari solat. Kalau kita janji Allah kita tunaikan, ya salam. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri ini beriman bertakwa, Allah kucurkan barokah dari langit dan dari bumi. Dari langit berkah, dari bumi berkah. Walakin kadzabu, sayang kita dusta, fa'ahaznahum bima kanu yakzibun. Kamu akan mendapatkan azab. Kita ni azab galau kini. Covid itu apa? Tidak percaya nyuado. Nak kita percaya cak main-main. Itu. Habis Covid pindah ke sapi, PMK namanya. Penyakit kuku dan mulut. Habis yang sapi, muncul anak kecil, balita, gagal ginjal, ratusan mati. Salah minum sirup. Idakkah sekali minum sirup tu? Berarti lah berbulan-bulan minum sirup itu. Masuk beredar model itu sirup, tidak terdeteksi, azab bagi kita. Serangai ini akan maju. Serangai ini akan menjadi daerah tujuan orang belajar agama bila kita taati,
perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Di Bali itu Pak, ada satu masjid yang setiap subuhnya jamaahnya tidak pernah kurang dari 1000 setiap subuh. Itu ngapa? Manajemen masjidnya terbuka, masyarakatnya sejahtera. Di Jogokarian masjidnya, kalau tanggal 1 besok hari Senin, kasnya mesti 0. Tidak ada orang yang di sekitar Masjid Jogokarian yang miskin. Ngapa? Kalau miskin, masjid bantu, kasih modal. Motor hilang, masjid tanggung jawab. Jumlah subuhnya tumpah sampai ke jalan. Allahu Akbar. Wajar Allah kasih kita rezeki. Nah yang kita ini di rumah masing-masing belum nak solat. Ingat Pak Bu, kita pasti mati. Kalau kita mati bawa amal solat, pertanyaan di kubur tu 5. Jawabannya di solat galau. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Pacak jawab Allahu Rabbi itu karena rajin mengucapkan Allahu Akbar. Di mana kita rajin mengucap Allahu Akbar? Di solat 1. Yang kedua, man nabiuka? Siapa nabimu? Jawabnya di solat. Kapan? Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Solat. Yang ketiga, ma kita buka. Apa kitabmu? Rajin tak kita baca Al-Quran? Paling kita baca Al-Quran ni nunggu orang meninggal atau bulan puasa. Tapi kalau orang solat, tidak sah solatnya kalau tidak baca Al-Fatihah. Al-Quran itu tiap rakaat. Belum lagi surat pendek di rakaat kedua untuk solat wajib, rakaat 1-2 ni. Yang ketiga, aina kiblatuka? Kemana kiblatmu? Lah orang yang tahu solat tahu kiblat. Kalau tidak solat, jangankan di kubur, di rumahnya bayinya bingung. Kiblat ada ke mana? Melihat lagi lah. Nengok matahari condong ke mana? Yang kelima, man ihwanuka? Siapa saudaramu? Kaum muslimin wal muslim. Kapan? Di solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Seluruh yang di situ, kayu miskin, senang susah, kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Seluruh yang situ, kecil, besar, tua, muda, sehat, sakit, kita selesai. Sekarang anak tidak mendoakan, kita lado modal. Apa kata malaikat? Naum kanaumu arus. Tidurlah kamu, laksana tidur pengantin baru. Anak doakan, kita dapat tambahan pahala. Sekarang kita balik, kita tidak solat, anak di pesantren galuh. Entang bapaknya mati, 5 anak di pesantren ini tidak mungkinnya tidak berdoa, berdarah matanya. Allahumma gfirli ya Allah. Kata yang masih bujang gadis, Allahumma gfir lana ya Allah zunubana. Ala haziniyah, untuk bapa saya Al-Fatihah. Dia tahlilkan seorang, melayang ini ke atas, ke langit. Apa guna Tuhan doa ini? Karena tidak ada guna, Allah kirim kepada kubur. Ketika di kubur kita tidak solat, kiriman anak ini sampai kepada kita. Malaikat di kubur ngomong, the number you are calling out of area, please try several minutes again. Nomor yang ada 7 di luar area, cobalah sesaat lagi. Melisit gawe kita. Itu resiko kalau kita tidak sholat. Doa yang dikirimkan habis. Tahlilan kita tuh sampai tak? Sampai. Tapi kalau ada tempatnya, di tempat-tempatnya, as-sholatu imaduddin, solat tu tiang agama. Kalau bertiang aja tidak, kemana malaikat nak ngirimnya ni? Itu yang kita khawatirkan. Nah maka
Malam ini kita fokuskan hati kita, pikiran kita, target kita solat. Itu saja. Terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, hidup lama atau sebentar itu dalam hitungan Allah ada galau catatannya. Yang catatan itu pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yara. Yang baik tercatat baik, yang buruk tercatat buruk. Maka Nabi Muhammad berdoa, minta kepada Jibril, tolong Jibril, ampuni umat-umatku. Turun Jibril, kata Jibril, Allah berkenan mengampuni setahun sebelum dia meninggal. Ya Allah, Jibril, jangan, umatku ni lalai. Naik lagi Jibril, turun lagi sebulan sebelum dia meninggal Nabi. Weh, jangan Jibril, umatku ni lalai. Naik lagi Jibril, turun lagi seminggu sebelum dia meninggal. Weh, jangan, lama seminggu tu. Naik lagi, turun lagi sehari sebelum dia meninggal. Weh, nyui tak tahu kebila dia meninggal. Naik lagi, turun lagi. Allah berkenan mengampuni sebelum putus nyawanya. Jadi kalau kita gargor itu nazak, pacak ngomong astagfirullahaladzim, Allah ampuni. Yang jadi masalah, bisa tak kita ngomong itu waktu nak mau tu? Kadang-kadang orang talkinkan la ilaha illallah, cuba kuka seng. Saking sayang Allah kepada kita, sedetik sebelum kita meninggal, asal kita baca minta ampun, Allah ampuni kita. Tapi tidak ada yang tahu kapan, di mana, dalam kondisi apa kita meninggal dunia. Ampunan Allah Maha, tapi kitanya yang tidak minta ampun. Itu kalau kita ngaji ke Abdul Somad, macam mana Ustaz solat yang dulu terlalaikan, kodo, kata Abdul Somad. Apa kodo? Kita 10 tahun tidak solat, 10 tahun itu 10 waktu kita. Sudah Isya, Isya lagi. Sudah Maghrib, Maghrib lagi. Sudah selama 10 tahun. Alang kenanggung kita. Itu namanya kodo. Bedanya, kalau tadi Isya adaan lillahi ta'ala, ngulang lagi sembahyang Isya, kodoan lillahi ta'ala. Jangankan yang kodo, yang kini aja tidak terkerja. Artinya besar resiko. Pak Ustaz, aku baru anak 2, ada yang beranak 6, belum sembahyang. Itu bukan cermin kita. Gitu. Pak Ustaz, aku ni baru punya anak 1, itulah bercucu, belum solat. Jangan ngijau orang. Rentan sekali pahala kita ni habis. Keluar kita dari solat Jumat, nengok ada orang lebih tua dari kita tidak sembahyang, ngeleng kita, weh gayangnya, habis pahala kita. Orang-orang kita yang susah kita basuh itu hati dan pikiran kita. Pikiran kita jernih, kita tidak ada ngusut orang. Yang kita urus diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya nak ceramah lebih panjang nih, tapi suara saya tidak maksimal lagi. Untuk itu, andai kata terdetik di hati nak solat, wallahi, pakai tangan kanan, wallahi, demi Allah, bukan karena ceramah saya, tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi model ini kita ceramah,
Tidak juga nak solat. Bukan salah bapa ibu, salah saya belum tahu macam mana ceramah yang baik. Insya Allah pelan-pelan, jangan galak ngecek orang. Begitu Jumaat depan ada jamaah baru, nih kenai kau dikecek jiha malam tu, jangan galak ngecek orang. Kalau berhentinya sembahyang, yang ngecek tu yang berdosa. Yang kedua, nak ngapo malu ngerjakan yang baik itu, yang buruk jangan kita kerjakan. Karena kita dusun ni pak lah mulai rusak, serusak-rusak. Jual babi sekarang lah bebas. Kalau di kota nak joget dengan biduan tu, tempatnya diskotik. Tidak laku duit biru tu 10.000 tu, duit abang, duit merah. Nak masuk bayar aqua model ini pacak 20.000 harganya. Kita di sini pesta biduan rocknya cak ini sehari semalam pesta. Mula jam 10 kaki biduan lah naik ke meja nih. Itu yang kita tengok. Yang baru anak umur 4 tahun, anak umur 3 tahun berebut nyawer. Kalau anaknya umur 4 tahun, duit dari mana? Menanam sawit belum berbuah, baru buah pasir. Kalau nanam karet belum bergetar, berarti duduk sawit orang, motong karet orang. Berhenti membayar bini orang makai dak pacak tu, kasih bini awak dewe. Berpikir kita tentang hal itu. Saya bukan tidak senang, silahkan pak. Karena itulah saya kadang-kadang, ya Allah, balik ke dusun ketemu anak umur 7 tahun. No. Lah, gen mau dia biduan klaim dia tu. Allah Akbar. Itu rusak kita sekarang. Tidak ada lagi tempat kita silap. Minuman keras di samping panggung organ itulah. Begeletangan botolnya besok pagi. Alangkah pandir kita sekarang itu. Nah maka kalau Allah nak mendatangkan murkanya cepat sekali.